Kenapa nggak beli yang berdiri? Enakan begini. Oke, seperti biasa, kali ini ASKI atau Asosiasi Kopi Indonesia akan mengadakan talk show cerita kopi dengan topik kiat memulai bisnis kopi. Mungkin kepada pengunjung Mall of Indonesia bisa ikut menyaksikan, karena juga akan ada 3 penanya akan mendapatkan berupa goodie bag dari kita. Gitu. Berapa? 10. Oh 10, sponsornya dari Bapak. Oke, seperti biasa kalau saya yang duduk di sini nggak afdol rasanya kalau tidak ada pantun. Ya, sebelum memperkenalkan diri. Boleh ya, nanti dibantu cakep. Cakepnya cukup sekali aja, jangan banyak-banyak. Ngopi tiang hadir Timoy. Sampai sini minum kopi. Hadirin yang gemoy, mari kita mulai cerita kopi. Tepuk tangan dulu dong, ini nggak ada yang mau tepuk tangan. Ada 3.000 pengunjung jadi lebih ya. Dan salam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pengunjung semuanya. Selamat malam juga kepada narasumber kita pada malam hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tapi kalau udah cinta boleh disayang-sayang. Oke, saya Exos Brandais selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu acara, yaitu talk show cerita kopi dengan topik kiat memulai bisnis kopi. Dan malam hari ini saya tidak sendirian, ya. Saya juga nggak capek-capek manggil narasumber karena udah duduk di sini sendiri. Langsung saja saya perkenalkan, di samping kanan saya yang paling cantik siapa lagi di antara kita berempat ya. Ada Mbak Susan Irmaranti selaku founder Northsider Coffee Roaster. Selamat malam Mbak. Waduh, malu banget gak sih? Kasih. Kemudian ada Pak Nurman Suryawan selaku founder Cinona Kopi Bengkulu. Selamat malam Om. Jauh banget nih Om dari Bengkulu Om. Ini kesininya pakai pesawat atau pakai burung Om? Karena kopi kita hanya pakai pendiri jadi jalan-jalan. Oke siap. Kemudian yang paling pojok sana, yang paling hitam-hitam sendiri bajunya. Oh enggak, kita bertiga berhitam ya. Oh iya. Ada Mas Ngaji selaku owner 77 Coffee Roastery dan juga selaku dosen manajemen bisnis. Selamat malam Mas. Tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa banget. Ini ada 5.000 bertambah lagi nih Mas. Oke. Oh dari Flores ya Mbak? Yang mana yang dari Flores? Oh dari negara. Nanti kalau saya main ke sana boleh presentasi pesawatnya. Oke, tapi kita pada malam hari ini sekali lagi kiat memulai bisnis kopi. Bahwasanya kalau kita berbicara bisnis kopi berarti itu memiliki peluang bisnis dari hulu ke hilir. Nah tapi yang ingin membuat saya penasaran itu adalah apa sih yang latar belakangi Mbak sama Mas dan Omnya ini dalam mendirikan bisnis kopi yang sedang digeluti saat ini? Itu bisa Mbak Ranti dulu, boleh silakan. Ladies first. Oh gitu. Silakan Mbak. Oke, yang melatar belakangi Mbak dalam mendirikan bisnis kopi itu Northsider Coffee Roaster. Oke. Volum. Oke. Aman? Kurang keras. Ya. Apa perlu ditelan? Saya emang lembut gitu. Saya owner dan saya bisnis kopi itu Awal mula bisnis kopi dari kopi
dari hobi kopi. Hobinya itu hobi minum atau hobi karena wanginya? Oh, oke. Usia berapa? Waduh, berapa sih itu? Berapa? Oh iya. Udah lama ya, berarti konsep 2017. Guys, bebas pun juga mungkin. Oke, lanjut Mbak, silakan. Kedua ya. Jadi sebenarnya pas lagi gue masuk ke special coffee ini gue banyak belajar dan lama-lama kok kayak excited gitu. Jadi banyak banget yang gue pelajari dari roasting. Ya ternyata bukan cuma kayak kopinya dari situ gue pelajarin dari pola roasting dari light roast. Itu kan cara dulunya juga beda-beda dan di sini sampai sekarang juga gue masih belajar. Jadi di kopi ini seru banget. Jadi dari hobi gue jadi cuan. Dari hobi jadi cuan. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ranti. Luar biasa ya. Ya tapi intinya cuan ya Pak ya. Iya Pak, semuanya butuh cuan betul nggak? Kalau nggak cuan nanti kita nggak cuan juga. Oke, mungkin tadi dari sisinya Mbak Ranti selaku bisnisnya itu roastery. Mungkin bisa roastery and supply kopi baru ya sekarang. Oh, baru. Udah berjalan 3 tahun. Oh, 3 tahun. Jadi itu bukannya supply kopi aja. Jadi udah mulai 3 tahun berjalan sampai sekarang. Udah mulai supply Wah, luar biasa. Semoga bisnisnya terus jaya ya, meningkat yang banyak. Yang penting cuan, betul sekali. Lanjut Om Lukman. Nah, selaku dari Cimana Kopi Bengkulu. Ini Om sendiri yang latar belakangnya kok bisa sih ingin mendirikan Cimana Kopi Bengkulu? Apakah ini selaku juga menjadi sebagai petani juga atau gimana? Awalnya saya itu keluarga ya. Jadi papa saya masuk Jakarta ini tahun 40 dan juga 40 di Aceh kawasan kaki. Terus turun ke sepupu saya sampai bikin bulan-bulannya, terus ke kampung seperti itu. Dia nggak mau lagi berhenti. Saya jadi petani. Besok buat sendiri, gendong sendiri. Sampai ini punya coffee shop juga nggak, Om? Kita bersyukur sampai saat ini karena kita punya semboyan kopi enak itu tidak harus mahal. Jadi kita sudah melakukan 2 tahun di Bengkulu di Pahiyang. Itu kita kasih kopi free, mau dia 1 hari 7 kali, mau dia datang orang 7, orang 20, orang 40, nggak pernah bayar. Jadi itu bentuk dari kepedulian kita kepada pencinta kopi. Kopi enak, tidak harus mahal. Oke, berarti tagline-nya adalah kopi enak tidak harus mahal. Mungkin tadi Mbak Ranti adalah dari hobi jadi cuan. Kalau Om Lukman sendiri dari keluarga, berarti jadinya turun-temurun ya Om? Ya kira-kira gitulah. Tapi yang jelas saya sampai ke sini karena ada Asosiasi Kopi Indonesia. Jadi saya makanya dengan Asosiasi Kopi Indonesia ini saya berharap para pengunjung, jadi pegawai-pegawai yang memang belum punya kopi shop, belum punya bisnis kopi, tidak suka kopi nggak apa-apa, asal jangan tidak suka duit kopi. Tidak suka duit cuan. Nah, jadi silakan. Kamu nggak minum kopi boleh, nggak punya minum kopi boleh, ya kan? Nggak punya roastery kopi boleh, tapi cinta cuan kopi. Oke, buat pengunjung sini jangan segan-segan untuk investasi ke kopi. Sistem beli kopi itu sudah investasi loh.
Nah, jadi pengunjung yang datang, yang tanya ke saya kasih free. Itu kopi T4. Jadi ada Arabica, Robusta, dan Liberica. Kopi Arabicanya saya masukin tuh yang harga 2 juta. Itu buat di sampel itu. Jadi penanya yang nonton nanya, oh ini apa? Langsung gua kasih tuh sampelnya. Mohon maaf, ini kan 2 juta ya. Bisa nggak saya dapat mentahannya aja gitu? Boleh. Jadi saya itu memang lebih suka orang yang pengen belajar kopi. Karena kita kan support, apalagi di sini kan ada Musang Jaya ya, produsen mesin roasting kopi yang sudah sangat ternama, termasuk saya pemakainya. Saya pemakai Musang itu udah 9 tahun. Itu baru cuma ganti laher doang. 9 tahun saya punya ini, gantinya cuma laher, tapi ya kan dibersih. Dan saya bilang, yang produk ini materialnya yes. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Om Lukman. Ya, luar biasa. Sekarang saya mau beralih ke Mas Aji, selaku owner 77 Cafe Roastery. Yang menjadi latar belakang mendirikan bisnis 77 Cafe Roastery ini apa sih, Mas Aji? Tadi juga sudah pengurus sudah. Kalau saya memang jadi berdasarkan apa yang di kepala ada itu open bisnis atau open bisnis. Sudahlah, apa ya? Dan outsider, orang oke juga ya udah deh, kita bikin. Berarti dari belajar jadi bisnis jadi cuan. Kalau Om Lukman dari keluarga jadi bisnis jadi cuan. Kalau Mbak nanti dari hobi bisnis cuan. Luar biasa. Beda-beda nih 3 narasumber kita. Tepuk tangan dulu buat ketiga narasumber kita nih. Atau ada yang lain lagi, Mas? Tentu sedangkan beda, kemudian yang ini berbeda. Kalau diri sendiri, kalau saya berdasarkan partnership. Jadi ternyata apa yang saya pelajari di kampus itu banyak yang nggak relate. Ketika di lapangan, apa ini? Untuk perjalanan apa ini? Berarti nggak ada di sekolah. Secara ibarat kata secara teori dengan praktek di lapangan beda ya. Jauh beda. Makanya saya sebagai orang yang berangkat dari akademis, saya tuh kayak seperti itu ya, komunitas kopi, ASKI. Saya mau belajar nih. Saya punya partnership, punya investor, punya kerjasama. Gimana sih saya bikin kopi? Gimana sih bikin usaha kopi? Ya, alhamdulillah ya dengan link yang ada, dengan kesempatan yang ada, dengan pengetahuan yang ada, dengan nanti kalau dia lihat ya, kalau ngomong dia ya, tapi yang utama itu dia dan setup. Kalau kita mau bikin usaha kopi atau bisnis kopi, iya atau niatnya nggak kuat, ya nggak jadi. Karena kalau misalnya kita kerja gitu di tempat ini, kita nggak suka bisa resign. Kalau usaha nggak bisa gitu bos. Mau sakit, mau keseleo, mau patah tulang, itu harus berjalan, harus cuan. Buat tangan dulu, yang penting intinya adalah cuan. Ya. Tadi menyinggung dari Mbak Ranti tadi yang bilang bahwa saya spesial itu baru muncul tahun 2002. Betul ya? Tadi ya? Oke. Oh ya. Dan ternyata di tahun 2002 itu ternyata baru kita tuh yang kopi itu kan ada gelombang-gelombangnya ya, gelombang 1 kopi. Nah ternyata di 2002 itu adalah dikenal dengan third wave coffee, dimana tuh artinya lah orang-orang tuh tidak hanya menikmati kopi sebagai pelepas dahaga aja, tapi juga dimana pada saat itu tuh kafein itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang gitu, dan tidak hanya dibutuhkan, dan itu juga menjelma sebagai gaya hidup yang ibarat kata kita sekarang aja kopi itu udah jadi gaya hidup ya, anak-anak zaman now atau mungkin Gen Z udah nongkrong di mana ngopi, tapi yang bikin pertanyaan itu adalah ngajakinnya ngopi tapi yang dipesan es teh.
Itu jadi bahan sampai sekarang ya. Nah, mengenai kafe ini gitu ya, itu kan sudah sangat baik banget ya sekarang ya, karena penikmat kopi pun juga pengen tahu ini kopi dari mana asalnya, siapa petaninya, siapa ibaratnya prosesornya gitu kan. Dan berbicara lagi tentang topik kita yaitu memulai bisnis kopi. Yang namanya bisnis kopi itu kan berarti kan dari hulu ke hilir punya peluang semua ya. Mungkin bisa jadi kalau dari hulunya sendiri bisa seperti contohnya adalah menjadi pemasok green bean, atau mungkin kita bisa ekspor green bean juga gitu kan. Kalau untuk di hilirnya mungkin bisa kayak Mbak Andi ini sebagai cafe roastery gitu kan, atau mungkin sebagai buka coffee shop juga bisa dari kopi, atau juga mungkin punya produk kemasan. Baik yang botolan kayak gini nih, atau mungkin yang sudah di packaging gitu ya, itu adalah bisnis kopi, artinya luas gitu ya. Nah ini yang pengen saya tanyakan bahwasanya kan mungkin untuk Mbak Andi sendiri nih, di hilirnya gitu ya, ada nggak sih tantangan yang Mbak hadapi selama membangun bisnis ini, kira-kira di tengah-tengah era sosialisasi 5.0 ini? Di kopi roaster tantangannya satu itu cuma konsisten proses. Tantangan kita itu di konsisten biji kopinya. Dan kita bersyukur banget di Northsider ini untuk konsistensi biji kopi, hasil roasting kopi itu konsisten sampai sekarang. Dan itu yang kita pelajarin dari awal kita buka bisnis kopi, dan banyak juga masukan dari teman-teman kopi, salah satunya itu untuk roasters kan banyak juga ya di Indonesia, di Jakarta. Tantangan itu aja sih, jadi harus konsisten. Intinya adalah harus konsisten, mutunya juga diperhatikan gitu kan. Terus juga mungkin ibarat kata, kalau nggak sih dapat ternyata beatsnya itu cacat. Terus harus pikir nih gimana nih PR-nya harus diolah supaya lebih baik gitu, kalau nggak sih? Semua bukan saya aja sih yang ngalamin, pasti semua proses. Oke, berarti harus putar akal lagi ya? Kita harus cari supply biji kopi mentah yang salah satu dari saya. Oh, karya sendiri Dan yang Polres yang lagi nonton sekarang. Oh, luar biasa. Berarti ada dua tempat atau lebih? Ada dua tempat atau lebih? Banyak kan? Jadi supply kebutuhan konsumen. Kita ada beberapa kopi dari Indonesia, supaya petaninya kan ada beberapa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mbak Nanti. Intinya adalah konsisten ya. Oke. Ini saya mau ke Om Lukman selaku ini mungkin lebih ke petaninya gitu ya. Tadi kan untuk hilirnya adalah Mbak Nanti. Saya pengen tantangan dalam Om Lukman di dalam membangun bisnis kopi ini di dalam rasa sertifikat Koiro ini, dari hulunya sebagai petani itu apa sih tantangannya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Saya jamin siapa yang ada di sini sekarang, saya jamin tidak punya pohon kopi, tidak punya lahan kopi, tidak punya duit untuk beli kopi, tapi bisnis kopi bisa. Saya jamin hari ini jadi, tapi mau kerja. Ya, betul. Ya, nah ya, saya jamin tidak punya pohon kopi, tidak punya kebun kopi, tidak punya duit untuk beli kopi, tapi jadi pebisnis kopi malam ini datang ke sini, saya jamin jadi. Dengan syarat mau kerja. Terutama, ini mohon maaf, terutama untuk yang belum dapat atau belum menjadi usaha. Ya, ingat ya, malam ini tidak punya pohon kopi, tidak punya kebun kopi, tidak punya duit untuk beli kopi, jadi pebisnis kopi malam ini. Dijamin. Oke, silakan teman-teman, saya tambahin.
Oke, ini dari pandangan Om Mas ini sebagai petani kopi. Ada nggak sih masalah-masalah kayak ada hama segala macam, atau mungkin ternyata pupuknya nggak cocok, harus cari-cari dulu sampai ketemu dengan cocoknya gitu? Pernah nggak sih, Om? Itu sih pernah, tapi kebetulan Tuhan itu baik sama kita. Saya punya teman baik, salah satunya itu Profesor Alnovi, bagian kemudian penemuan bibit baru di Universitas Terburu, itu teman baik kita. Jadi dia di mana penyuluhan, hasil kopi petaninya saya yang beli. Jadi mereka stok ke saya, kebetulan Tuhan itu baik. Jadi semua kendala kebetulan teratasi. Jadi memang kadang kita lawan Tuhan nggak bisa ya, Tuhan salah. Tapi tetap semuanya baik-baik saja. Apalagi untuk saat ini saya sangat bersyukur kopi itu sudah ada. Nah, kayaknya tempat saya kopi mahal gratis. Kopi mahal gratis. Nah, Boleh berapa kilo gratisnya? semaunya sangat berdoa pulang tadi. Oh gitu. Enggak kilo pulang sama ekstra aja gitu. Semaunya, sekuatnya minum kopi. Nggak usah banyak, termasuk di sini kalau ada yang kuat minum gelas atau maaf ngomong ada yang mau numpang minum kopi dong, saya orang 9, lu panggil lagi orang 12 nih gua kasih. Bisa buat Ya. tepuk tangan dulu dong buat orang rumah. Oke, saya mau beralih ke Mas Haji. Dengan pertanyaan yang sama, tantangannya dalam memulai bisnis 77 Kopi Roastery ini awalnya apa sih, Mas? Ya, tantangan itu harus ditangani, jadi jangan dibiarkan. Nah, harus karena itu kita harus turun, bahkan menjuntai gitu ya, turun tangan, harus dihadapi apapun masalahnya. Dan memang unik aja gitu, sesuatu yang baru, apalagi awal di situ udah mikirin tentang financial dan gimana jalannya, mau nombok atau gimana urusan kita. Udah ada jalan, tantangan, dihadapi, data kan akhirnya sini kan jadi enak, mulai bisa beratasi, operasional bisa jalan. Bahkan ketika kita sambil ngopi gini kan istrinya jalan. Lanjut Mas, ini Mas. Iya. Kita jadi kopi. Oke, ini saya kan ini pasoknya. Ini nggak ada yang isi, ini nggak. Ini sebetulnya cisuan, ya isinya gitu ya. Di kamera nggak kelihatan juga soalnya. Ini tantangan yang bisa dihadapi dan kita bisa tinggal di operasional, kita bisa ngopi bareng-bareng sini, bisa bicara. Oke, terima kasih banyak nih buat Mas Haji. Saya pengen tanya bagaimana untuk Mbak Ranti. Nah, biasanya kan setiap usaha itu perlu yang namanya pemasaran atau marketingnya. Kira-kira strategi marketing apa nih yang menurut Mbak Ranti itu cocok nih apabila ada teman-teman yang pengen baru memulai usaha kopi gitu, kira-kira strateginya apa? Bahwasanya kan marketing itu kan ada yang marketing konvensional, ada yang digital marketing gitu kan. Dan otomatis itu kan ranahnya berbeda gitu ya. Modalnya juga berbeda, kostum harus dijalankan juga berbeda, strateginya juga berbeda. Nah kalau dari marketing sendiri itu yang menggunakan itu yang mana nih? Atau mungkin dua-duanya bagaimana? Dari mindset itu digital itu udah pasti produknya besar. Jadi dari Instagram, YouTube, TikTok. Jadi kalau di mindset kan semua kita pakai. Kalau konvensional itu apa nih? Konvensional itu? Kalau konvensional waktu itu kita ada offline store. Karena offline store-nya sekarang memang kita suka puasa, kita suka dengan teman-teman. Saya konvensional, itu saya jadi apa brand ambassador sendiri ya, biar nggak banyak budgetnya buat ide bagus bro. Daripada ada cari-cari biaya apa biaya kemarin. Tapi kalau misalnya kalau betul-betul biaya boleh hubungan saya ngobrol. Oke, dari Om Mas sendiri nih Om.
strategi marketing apa yang Om lakukan untuk memasarkan produk dari Sinona Kopi Bengkulu ya? Gitu. Nomor satu, pemasaran Sinona Kopi. Saya cerita dulu Sinona Kopi itu, nama Sinona itu artinya dari saja. Dari saja. Jadi Sinona Kopi itu filosofinya itu kopi tangan pertama. Jadi kopi perawan. Kopi Perawan. perawan. Ya, jadi kopi tangan. Pemasarannya nomor satu lewat ASKI. Moto ASKI, kopi mempersatukan dan membuat sejahtera. Tepuk tangan dulu dong buat Asli. Itu marketing pertama. Oke. Yang kedua, networking. Kalau bahasa nada terkini, Kalau nih, lanjut dong. kalau bahasa daerahnya itu ya jaringan kerja lah ya, samping marketing kayak di sini orang di tempat saya pada tahu. Oktom pakai apa? Pakai produk kosan. Oktom sedang kemana? Stoknya macam-macam. Jadi saya karena memang dikasih tumbuhan dan Tuhan, saya banyak kenal daerah, mulai dari Jawa Timur, paling jauh Manado, Kalimantan, yang dulu itu. Kalau Jakarta sudah umum ya. Cuman kalau untuk keluar negeri saya masih pakai underman. Jadi kendalanya tidak ada, bisnis kopi itu enak, wadahnya ada, ya kan? Menurut saya sangat enak dan enjoy. Saya juga sekarang lagi training calon putra mahkota. Akan melahirkan ya Om ya. Ya, semoga ini jadi lewat cerita berarti Om Haji yang luar biasa dosen dan mungkin. Tapi ya itu tadi saya bilang sebenarnya bisnis kopi itu gampang, mudah sekali. Kalau saya bilang bisnis kopi itu semudah membalikkan telapak tangan. Dari gini, ini udah jadi duit. Benar. Ada tetangga saya tuh taki kopi, legendnya Glodok itu sejak 1927. Dia jualan kopi. Generasi keberapa? 4 sudah jalan. Pertama dulu dia kasih dapat. Dia mau beres berapa? Cuan nggak dia tanya? Cuan. Nah, Yang penting pakai jual ya. nah jangan lupa itu ya. Itu legendnya di Glodok. Ini para pengunjung jangan lupa. Legendnya kopi di Glodok juga ada di mall ini. Itu taki kopi. Kopinya luar biasa. Saya nyicip, waduh. Minta 1 gelas, kasih 2. Konsepnya kan dikasih 10. Nah, benar. Jadi siapa yang karena kita ini tentang bisnis kopi, saya berharap paling enggak dari sebanyak ini pengunjung yang bertanya nanti ada 5 yang menjadi pengusaha kopi malam ini. Amin jawaban. Ada 5 yang jadi pengusaha kopi malam ini. Karena kopi enak, tidak mahal, tidak punya duit dan jadi pengusaha kopi, tidak punya kebun kopi jadi pengusaha kopi, tidak punya pohon kopi jadi pengusaha kopi. Apa dia ada pohon kopi? Ada. Duit kopi ya? Ada dong. Itu ada. Bahkan tidak punya kebun kopi. Duit kopi. Nah itu dia. Kopi dari pohonnya, daunnya, pohon kopi itu dijadikan kayu. Daun kopi dijadikan kalau di tempat saya Kopi kawat daunnya. bukan Apa namanya? daun kopi itu untuk obat sakit lambung. Oke. Terus bikin kopi dari bunga kopi yang paling wangi. Oke. Dari kulit kopi Iya. bukan sekarang. Iya betul. Itu udah nggak ada yang dibuang. Betul sekali. Yang dibuang itu apa? Asap kopi. Asapnya. Nah, Iya. dan itu pun sekarang lagi dimanfaatkan untuk terapi orang sakit asma. Nah, jadi apa yang nggak enak dengan kopi? Nah,
Jadi kalau tidak mau bisnis kopi, saya cuma bilang kasihan ya lo. Kasihan. Oke, berarti semuanya bisa dijadikan bisa kalau sangat bisa sekali. Jadi orang kadang-kadang cerita nih, oh, gua kan ini yang paling banyak. Oh, gua kan ada keturunan bisnisku. Emang lu lahir ada garis tangan. Lu bukan jadi pengusaha kopi ya, pengusaha es. Nggak ada. Benar, lu bukan jadi konglomerat di kopi ya, tapi konglomerat di properti. Karena kopi itu, oh Haji, lu pokoknya banyak duitnya dari dosen aja ya, jangan dari kopi. Terus duit itu ada gambar ini duit kopi, ini duit apa? Enggak ada. Jadi semua itu bisa dipelajari, tinggal mau atau tidak. Menggunakan dulu dong, buat yang mau sekali. Ya, saya mau beralih ke Mas Haji. Ya, beliau adalah dosen manajemen bisnis. Saya benar-benar mengharapkan luar biasa dari desain. Oke. Dari mungkin bisa Mas jelasin dari praktek di lapangan selaku owner Green Nursery dan juga sebagai teorinya sebagai dosen manajemen bisnis Mas. Strategi marketing apa nih yang sekiranya cocok digunakan untuk bagi yang ingin memulai bisnis kopi saat ini? Ya, dari sekian banyak strategi marketing yang ada, opsi yang ada dari digital sampai konvensional, balik lagi kalau misalnya konteksnya 77, kita back to basic, itu hospitality, base, menjaga produk, itu yang kita jaga secara tim ya. Tapi kalau yang saya jalankan untuk marketing ya pastilah terus kita sering banget itu harus terbantu di sepak kali kita get promote ke siapapun, tapi spesifik kita saya contoh ya jadi pernah melakukan menjelang sekolah libur sekolah, masuk sekolah, kemudian sebelum itu masuk kita udah persiapkan namanya CAS. CAS itu singkatan dari Coffee After School. Jadi untuk mancing anak-anak SMA yang habis sekolah, kita kasih diskon. Jadi kita berikan ke sosmed, di IG, terus kita ada promo di media. Jadi itu enak. Walaupun mereka yang ceritanya kopi, belinya naiknya. Tapi kan jual kopi ya masih ada orangnya, bukan dulu. Ya, itu kena. Terus waktu itu ada kendala, kita udah buka jam 8 pagi loh, gila. Baru nanti udah buka deh kopi. Itu kenapa? Kendalanya masih kok belum masuk ya. Kenapa ya? Akhirnya kita buat semacam video, ceritanya kayak Sunmori gitu. Temanya breakfast time. Jadi di situ kita kasih cerita ada 3 orang naik motor gede, naik motor Vespa sama naik motor yang klasik itu kecil. Dia jalan-jalan, jalan-jalan pagi-pagi sampai ke 77. Kita tanya breakfast time dan itu ada paketnya, paket diskonnya apa aja. Jadi untuk yang Sunmori, untuk yang memang mau datang pagi-pagi nyari wifi itu bisa dikira. Jadi dan itu akhirnya kena juga. Dan tahu kenapa? Gimana maksudnya? Ada yang masuk dari jam 9 pagi, pulang-pulang jam 3 sore. Mesen bawa kopi. Luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa dia kuat gitu ya. Kok nggak ada tes lagi gitu? Itu saya juga kayak gitu biasanya. Tapi bagi apa dan saya juga ya
dosen juga dan kayak apa dan rasain kampus juga kuliah yang namanya kuliah gitu ya pelajarin aja lah, mungkin ada orang gitu nanti kayak rame jadi ya kayak gitu ya mungkin kita 5.0 itu poin-poin itu mungkin terlalu jauh karena belum relate sama kita mantapkan basic tadi hospitality, service, produk dan coba kita buat kreatif antingan yang unik dari tadi ya pakai after school, research time, mungkin apalagi nanti banyak bahkan saya sekarang lupa banyak ini lagi saya lupa saking banyak ya tapi ada gitu. Oke, luar biasa sekali dari Mas Haji. Memang benar ya, bahwasanya kalau berbicara marketing itu semua memiliki pengaruh. Gitu kan. Pertama digital marketing, ya, baik dari sosial media, kemudian TikTok, terus juga segala macam gitu kan. Itu juga akan mempengaruhi hasil baik itu pemasaran dan mungkin penjualannya. Apalagi Mas Haji tadi bilang, biasanya ada promosi tertentu nih. Kayak ruangan mahasiswa, spesifiknya harus lebih jelas targetnya gitu. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Kira-kira ada nggak sih buat mungkin yang pemula yang ingin baru memulai bisnis kopi, ada nggak sih yang lihat suksesnya gitu, dalam memulai bisnis kopi gitu? Karena kan kalau sampai kita mulai bisnis kopi itu kan, ini saya ketahui dan saya dapat juga di ilmunya. Itu 2 tahun pertama itu menentukan apakah risiko akan berlanjut atau tidak. Artinya adalah biasanya kan harus coba di promosi tahun pertama gitu kan, apalagi kalau memang harus ada toko offline-nya gitu kan, otomatis cost yang dikeluarkan itu juga besar gitu kan. Jadi ada nggak sih kayak solusi mungkin dari Pak Kiki dulu, kalau misalnya ada yang tertarik pengen menjadi waspada juga. Kira-kira suksesnya dalam membangun usaha atau kalau Mbak ini dari pasti mungkin bisa dijelaskan apa aja yang sukses yang penting satu, mau banyak belajar, niat, rajin, betul nggak? Jadi belajar, niat, sama rajin, 3 itu. Ada lagi? Saya mau tanya, kalau misalnya cuma ada uang 5 juta, bisa nggak dia jual? banyak Banyak kan? lewat banyak Lewat kita kebanyakan kebanyakan. Iya. bisnis kopi kebanyakan Kalau dia bisa berarti ya. Iya kan? Kalau dia. Yang penting mau belajar sama rajin ya Om. Mau kerja juga Mau kalau kerja juga rajin kan kerja. Iya betul sekali ya. Pekerjaan luasnya luar biasa ya. Iya. Itu di sini sampai di sini juga 4 malam loh masih di sini. Untuk sharingnya Om ya. iya Terima kasih banyak atas narasumber waktunya. Tepuk tangan dulu dong ketiga narasumber kita, luar biasa. Mungkin dari Om Lukman nih, selaku produksi Nota Kopi Bergulir. saya kasih Mas Haji saya biar Mas Haji dulu. Apa tadi? Suksesnya Mas ya? Kiat suksesnya. Ya, sukses sebenarnya cukup masuk ke ASKI sih. Karena singkatan ASKI kan Asosiasi Sukses di Indonesia. Jadi udah masuk ASKI, udah masuk sukses. Gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, yang saya setuju tadi, yang belajar mulai berkomunikasi tadi. Selain kita aware sama produk, kita aware sama market. Market itu apa sih? Komplek ini ya ditanggapi, terus pengen menu ini itu kan diadain, kan gitu aja karena sebenarnya customer yang memberikan kritikan saran itu sebenarnya dia suka sama kita, makanya kita harus perbaiki diri biar dia makin suka sama kita, biar dia makin langganan, biar makin terikat gitu. Itu kiat-kiat terikat. Tiap-tiap mereka gitu ya.
Oke, terima kasih Mas Aji. Terakhir dari obrolan apa nih kiat-kiat sukses dalam mulai bisnis kopi? Saya cuma menambahkan dari beliau yang saya saya cuma menambahkan kalau beliau kan rajin gitu. Dan ini punya ikatan batin termasuk nanti bagaimana menjadikan pelanggan itu next itu pelanggan adalah sahabat itu agak ekstrator dan kita berikutnya sampai sana. Tapi kalau bagi saya yang penting itu punya usaha. Jadi kalau sudah punya usaha, kita nggak mikir mau sukses atau mau nggak sukses. Kebanyakan ilmunya kalau udah bikin usahanya belum ada. Penting punya usaha. Buktinya rajin belajar. Beliau bikin ikatan batin. Rajin belajar, bikin ikatan batin. Kalau nggak punya usahanya, jadi harus punya dulu. Nah untuk punya itu di mana? Belakang Asosiasi Kopi Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Asosiasi Kopi Indonesia yang biasa sekali. Jadi makanya saya ulangi, tidak perlu punya pohon kopi, tidak perlu punya kebun kopi, tidak perlu punya gerintung di kopi, tapi bisa jadi usaha kopi. Itu yang paling penting. Kalau punya duit bisa usaha, cuma anak kecil, anak SMP itu kan kasih duitnya di usaha. Kita ini nggak punya apa-apa. Mahasiswa yang masih minta duit sama maknya, sama papanya, sama engkongnya. Sekarang kita punya duit tapi pengen punya usaha. Karena itu benar. Kalau kita sudah punya usaha, tinggal mikir banget. Tapi yang penting punya dulu. Ya kan? Saya cerita produk Musa, tapi saya nggak cerita, saya nggak pakai, kan bohong. Saya belum pakai loh. Jadi menurut saya punya dulu. Karena membuat usaha itu semudah dibalikan telapak tangan. Yang jadi problem itu kan kita tidak punya apa-apa dan bergerak pengusaha. Pengusaha itu apa? Punya usaha. Itu yang paling penting. Kita tidak punya apa-apa, jadi pengusaha. Kalau punya duit banyak, ya, kalau saya nanti, berarti jadi panjang aja. Kita ini nggak punya duit, tapi pengen jadi pengusaha. Salah satu jalan itu tadi, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tinggal saya minta aja. Karena pengusaha itu memang benar-benar mudah. Kalau nggak percaya jadi pengusaha itu mudah, silakan siapa yang mau tanya dapat bonus malam itu. Oke, tepuk tangan buat ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Akan ada dua penanya, itu nggak boleh ya. Akan ada dua penanya yang nantinya akan mendapatkan 5 katanya boleh. Cukup waktunya? Dua dulu. Oke. Kita akan buka dua sesi pertanyaan. Silakan Anda akan dapatin kopi ya di depan. Silakan buat seluruh pengunjung yang ada di Mall Indonesia yang ingin bertanya seputar talk show cerita kopi pada malam hari ini, silakan. Karena ada berikut juga. Monggo silakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh, kalau bisa pertanyaan orang dalam boleh juga. Kita nanya.
Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan coba. Selalu. Banyak. Oke, saya sabar ke sana. Oke, saya ulangi pertanyaannya Om. Untuk memulai usaha kopi ya, modalnya sekiranya butuhnya itu berapa besar sih Om? Nggak pakai modal. Nggak pakai modal, gimana tuh? Kita itu pengusaha itu nggak perlu modal. Yang perlu itu kerja. Kerja, ada niat Tapi ya? kalau nggak mau kerja, modal nggak mau, kerja nggak mau. Nanti. Oke, gimana Bang? Kalau mau kerja, tidak pakai duit, ya syaratnya mau kerja, ikutin apa yang saya sarankan. Nggak usah pakai duit, nggak pakai uang pendaftaran. Saya jamin 10 hari punya anak buat 8 orang dan jadi pengusaha. Wah, gimana tuh caranya Om? Tepuk tangan dulu dong, itu pertanyaan besar ya? Saya, kalau nggak percaya ikutin, ini acara asli loh, ini bukti itu kan kaleng-kaleng. Kita kok 10 hari saya jamin punya anak buat 8 dan jadi bos. Mungkin lengkapnya nanti bisa kali Ya, jadi bos itu apa? Bos itu bisa gaji dan punya anak buah. Itu bos. Dan itu dalam 10 hari bisa dihasilkan. Itu tidak kaleng-kaleng. Karena apa? Minumnya siluman kopi. Kopi sehat yang bikin waras. Jadi banyak kan. Masa kopi ngomong harganya. Saya kopi 2 juta aja kan. Saya sudah ngomong orang bikin kopi sekian kopi. Mau ke Yerusalem apa ke Haji bareng aja. Jadi saya ini orang yang anti kopi mahal ya. Kopi sehat, anti kopi mahal. Oke, bagaimana Mbak? Apakah ada tanggapan lagi? Cukup? Oke. Masih ada terbuka satu peluang pertanyaan lagi, silahkan ya. Mungkin Bapak yang pakai masker di belakang mau bertanya, Pak? Lagi kasih ini Bu, sini katanya. Nanti aja, atau nanti aja. Nanti aja Pak, bilang kasih foto bareng ya Pak. Iya, foto Pak, ikut foto. Dari sini, cuma mau nanya pada kaki doang. Apa yang membedakan kopi itu yang membedakan apa sih? Cuma minum kopi, tapi bukan kopi kopi. Nah, itu apa yang membedakan? Merek itu ya. Bisa nggak kasih penjelasan gitu? Oke, pertanyaannya apa yang membedakan kopi gimana? Apa yang membedakan? Mungkin Mas Adi sama Mas. Apa yang membedakan kopi? Kita masih Antara kopi satu dan kopi lain. ya ada banget sebenarnya. Oke. Mungkin maksudnya kan ada berbagai tipe kopi ya Pak. Tadi Om dan ikut kopi Arabica, Robusta, Arabica, kayak gitu sudah mungkin untuk diturunin lagi. Kalau Robusta ya mungkin aromanya itu tentang aroma wangi gitu, terus bol yang mungkin kalau bisa disebut merek ya akar api gitu lah, Robusta kayak gitu rasanya. Terus kalau Arabica ya cenderung asam ini ya. Terus Cimona juga punya Iberica, punya Robusta, punya Arabica juga ya, dimana masing-masing kopi itu punya peningkatan masing-masing juga. Kayak saya dulu nggak bisa kopi karena aku nyaman, saya nggak berani langsung Robusta atau house blend gitu, campuran antara Robusta dengan Arabica yang jadi satu. Kopi susu itu nggak bisa dulu.
Jadi harus di apa namanya, dibuka di ya di bandara didasarkan dengan Arabica. Kata dari Arabica, saya sering Arabica jadi bisa merobusta, bisa memberikan dan makannya bisa. Itu Arabica yang dimaksud, Arabica yang dimaksud adalah kopi susunya atau misalnya kopi 60? Oh ya, Arabica yang murni, yang hitam, kopi hitam. Kalau dari aromanya gimana? Aromanya macam-macam Pak. Waduh, luar biasa tuh Arabica. Yang dari kan saya sebenarnya Jawa Barat. Jadi yang begitu mungkin yang ada yang menambahkan nanti ada floral gitu, yang agak-agak soft lah. Karena berangkat dari situ yang tadi punya mah, sekarang jadi sembunyi. Yang tadinya nggak berani ngopi, jadi bisa ngopi. Gitu. Jadi kalau misalnya minum robusta Timona, saya berani sekarang. Kalau bapak yang mau nggak berani. Gue nanti mungkin mau ngerjain. Apa yang membedakan satu kopi dan kopi lainnya? Arabica tadi. Mungkin dari sudut pandang Mbak Selaku Rosali kali ya, ada perbedaan kali. Dari setiap daerah juga udah karakternya beda-beda ya. Juga dari proses roasting, dari cara seduh. Kalau Arabica juga sebenarnya bisa dibuat nggak asli dari cara roastingnya. Proses roastingnya medium atau juga. Jadi kalau itu selera lagi, balik lagi selera lagi Pak. Ya, minum kopi mau suka yang dia lebih keluar asam, ya kayak dibuat seduhnya mungkin amolbu bisa sih, atau lebih bold, kayak gitu yang masuk asam biasanya lebih terlibat. Balik lagi itu selera lagi Pak. Untuk beda-beda karakter biji kopi memang dari tiap daerah itu karakternya nggak sama. Oke, bagaimana Pak? Mungkin untuk informasi lebih lanjut nanti bisa datang langsung ke Booth ASKI ya Pak ya, Booth Asosiasi Kopi Indonesia. Kita bisa sharing-sharing lebih mendalam lagi. Bapak juga bisa info juga ke sana Pak. Iya, kita Bapak bisa info juga di sana langsung. Pengen belajar terlebih juga bisa boleh gitu Pak. Karena mengingat waktu kita sudah habis gitu. Oke, kita sesi foto dulu sebelum penutupan, oke ya. Oke, bisa sesi foto dulu ya. Ini yang bertanya silakan Pak. Bapak yang saya bilang ke depan. Iya, kita ada di belakang persidangan. Siapa? Mbak ini ya, silakan. Ini yang nanya. Oke, gimana aja nih Bu ini terima kasih. Yang nanya dapat kopi. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Gimana? Ini dua lagi. Kita aja. Oke. Foto dulu. Satu, Salam kopi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Itu tasnya, ini tasnya. Oke, ini bisa foto semuanya ya. Semua foto Bapak foto berkali kita pilih, tapi foto Di depan kita nih. penonton berapa ribu nih di rumah? Ya, penonton yang sekarang udah sampai 10.000 gitu. Luar biasa. Mungkin kira-kira dari penonton saja nggak apa-apa. Ini ada 10.000 penonton memenuhi GBK kali ini. ke kiri. Dari mulai ke BBK ya. Ini kanan dong. Sekarang. Oke. 1, Salam kopi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak atas. Iya, terima kasih banyak. Nah, tambahan itu. Oke, terima kasih banyak buat yang pertanyaan yang audiens yang ada di sini juga. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat kepada ketiga narasumber kita, ada Mbak Ranti, Om Wilman, dan Mas Haji juga.
Kalau gitu semua sudah kita selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara talkshow kita pada malam hari ini, ASKI, Asosiasi Kopi Indonesia. Terima kasih banyak. Dan Ibu dan netizennya ada Jambore.id, penyelenggara bayi Kopi Indonesia, dan didukung oleh GPP Gerakan Edukasi Kopi Indonesia, Outside Kopi Roasters, si Nona Kopi Bengkulu, dan 7 Kopi Roastery. Itu betul-betul acara kita pada malam hari ini. Saya dulu mengucapkan lagi, jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau saya salah, saya mohon maafin dan jangan simpan di dalam hati. Kalau gitu, yang berada cantik banyak tapi begitu saya. Jadi kalau mau rumah saya, mudah-mudahan boleh ya. Boleh kita selanjutnya. Kalau gitu saya ceritain sama pendapat pada berdiri sambil membuka di dalam kopi. Selanjutnya besok-besoknya lagi. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.